Di tengah gelap malam Jakarta yang sepi, suara langkah kaki berat memecah keheningan. Seorang prajurit elit berdiri di ambang pintu markas rahasia, menatap bayang-bayang yang tersembunyi di balik dinding kota. Misi yang diembannya bukan sekadar peperangan, melainkan pertempuran melawan kebenaran yang sengaja ditutupi oleh mereka yang berkuasa. Namun, saat kebenaran itu mulai terkuak, satu pertanyaan menggantung di udara. Siapkah ia menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya? Namaku Azril. Dalam dunia yang penuh kegelapan dan tipu daya, aku hanyalah satu titik kecil dalam barisan panjang prajurit berseragam loreng merah darah. Di bawah panji Kopassus, aku telah menempuh berbagai misi. Dari hutan Kalimantan yang lebat, hingga perbatasan Nusa Tenggara yang membakar. Tapi hari ketika panggilan itu datang, aku tahu ini bukan misi biasa. Pagi itu langit Jakarta kelabu. Awan menggantung rendah, seakan menahan hujan yang tak jadi turun. Aku sedang berada di markas besar Kopassus, ruang briefing yang penuh layar monitor, data intelijen, dan peta digital. Aroma kopi basi menyatu dengan bau keringat yang menempel di seragam. Sepi, sunyi. Dan kemudian, pintu terbuka. Mayor Jenderal Arga Pratama masuk dengan langkah mantap. Wajahnya dingin seperti batu, tapi aku tahu, aku bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikannya. Tatapannya tajam menembus pikiranku, seperti sedang menilai apakah aku cukup kuat untuk menerima apa yang akan ia katakan. Azril, katanya pendek, aku berdiri tegak. Siap, Jenderal. Ia melemparkan sebuah map ke atas meja. Target, grip. Lokasi, Jakarta Barat. Objek, tangkap atau lumpuhkan John Kenanga. Aku membuka map itu. Peta satelit, skema bangunan, struktur organisasi grip, dan foto seorang pria paruh baya dengan sorot mata, tajam dan bibir yang menekan rapat. John Kenanga. Intelijen memastikan grip bukan sekadar sindikat kriminal. Mereka punya senjata kelas militer, pelatihan taktis, dan jaringan informasi yang nyaris setara dengan kita. Siapa yang mendanai mereka? Tanyaku. Meski aku tahu pertanyaan itu belum tentu bisa dijawab. Arga menatapku beberapa detik, lalu menjawab pelan. Itulah yang harus kita cari tahu. Seketika aku merasakan sesuatu yang berat menekan dadaku. Ini bukan misi penggerebekan biasa. Ini penyusupan ke dalam sarang ular. Dan aku diminta menjadi umpan, pedang, dan perisai sekaligus. Sore harinya, aku duduk sendiri di bangku kayu lapuk dekat barak, menatap langit yang perlahan memerah. Di tanganku, foto lama terselip di balik peta operasi. Wajah seorang perempuan dan seorang anak kecil. Wajah yang selalu aku bawa ke medan tempur sebagai alasan untuk bertahan. Mereka, keluargaku yang kini entah di mana. Aku kehilangan mereka karena pengabdian yang sama yang kini menjerumuskanku ke dalam tugas tanpa nama. Aku tidak pernah menyesal menjadi bagian dari pasukan ini. Tapi kadang, ketika malam terlalu sunyi dan darah terlalu banyak tumpah, aku bertanya, untuk siapa semua ini? Zril. Suara itu membuyarkan lamunanku. Dava, salah satu rekan setim, mendekat sambil membawa 2 kaleng kopi instan. Ia menjatuhkan diri di sebelahku, lalu menyerahkan 1. Katanya, misi ini beda. Ada yang bilang kita nggak cuma bakal berhadapan sama penjahat, tapi sama sesuatu yang lebih besar. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Politik, Zril. Konspirasi. Bahkan mungkin pengkhianatan di tubuh kita sendiri. Aku menarik napas panjang. Kita cuma tentara, Dav. Tugas kita jelas. Serbu, tangkap, pulang. Kalau kita disuruh bunuh orang yang sebenarnya nggak bersalah, aku diam. Dan untuk pertama kalinya dalam karierku sebagai prajurit, aku merasa takut. Bukan karena peluru atau ledakan, tapi karena aku tidak yakin apakah aku berada di pihak yang benar. 2 hari kemudian, kami berangkat. Helikopter tempur mengangkut kami ke titik awal penyusupan. Angin malam berhembus dingin dari celah-celah jendela baja. Semua anggota tim mengenakan perlengkapan lengkap.
rompi anti peluru, senapan serbu, kacamata termal, dan ransel kecil penuh amunisi dan peralatan taktis. Di dalam helikopter tak ada yang bicara. Hanya deru baling-baling yang mengisi ruang dan degup jantung yang semakin cepat. Aku melihat ke arah Dava, lalu ke Vano, Nico, dan Randy. Semua wajah-wajah yang telah kutemani bertahun-tahun. Kita pernah berperang bersama, menguburkan rekan yang gugur bersama, dan kini mungkin akan mati bersama. Pukul 2 dini hari kami turun di sebuah gedung tua di selatan Jakarta Barat. Dari sana, operasi pengintaian dimulai. Hari pertama, kami tidak melihat banyak. Gedung yang kami amati terlihat seperti gudang logistik biasa. Tapi pada malam hari, lalu lintas kendaraan mencurigakan mulai muncul. Mobil hitam tanpa pelat, truk pengangkut yang tidak tercatat. Beberapa pria berpakaian sipil dengan gerak tubuh yang terlalu disiplin untuk orang biasa. Hari kedua, kami berhasil menyadap salah satu frekuensi komunikasi mereka. Mereka bicara tentang pengiriman data, pemeriksaan ulang, dan satu kata yang terus muncul, kenanga. Hari ketiga, aku mulai merasa diawasi. Beberapa mata tajam terlihat dari kejauhan. Mereka tahu ada yang mengintai mereka. Tapi kami tidak mundur, tidak boleh. Malam kelima, kami berhasil menyusup ke dalam perimeter luar. Di salah satu ruangan kosong, aku menemukan sesuatu yang membuatku membeku. Selembar dokumen fotokopi dengan logo lembaga militer resmi dan tanda tangan seorang pejabat tinggi. Nama Arga Pratama tertera di sana. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Apa yang sedang terjadi? Setelah kami kembali ke pos, aku duduk sendiri memandangi dokumen itu. Aku tahu, jika ini benar, maka misi ini bukan tentang memberantas kriminal. Ini lebih dalam, lebih busuk. Dava mendekat. Ia membaca sekilas, lalu menatapku dengan wajah tegang. Zeril, kita harus pastikan. Tapi kalau ini benar, kita bukan prajurit lagi. Kita target. Aku menatap keluar jendela, ke arah malam yang menelan. Jakarta dalam diam. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke tanah. Dan aku sadar, aku baru saja melangkah masuk ke dalam perang yang lebih besar dari apapun yang pernah kuhadapi. Perang antara kebenaran dan kekuasaan. Jakarta. Kota, ini tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu jalanan menari di antara kelamnya malam, menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada yang ditampakkan. Suara kendaraan masih terdengar meski waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Dari tempat kami bersembunyi, tepat di atas atap sebuah gedung tua 3 lantai, aku bisa melihat bagian barat kota. Disitulah markas pusat GRIP berada. Gedung itu tidak mencolok. Dari luar, ia tampak seperti gudang barang bekas yang ditinggalkan. Dinding kusam, cat terkelupas. Dan hanya ada satu penjaga keamanan berseragam biasa, yang sesekali menyapu halaman depan. Tapi kami tahu, itu hanya kulit luar. Jaringan. Intelijen kami menemukan bahwa GRIP telah menggunakan gedung itu selama lebih dari 5 tahun. Di dalamnya, dikabarkan terdapat server dengan tingkat enkripsi militer, ruang bawah tanah yang tidak terdata, dan tempat pertemuan tokoh-tokoh penting yang namanya tidak pernah muncul di media. Aku mengatur posisi. Dava berada 3 meter dariku, bersembunyi di balik tembok beton. Ia sedang memantau dengan teropong malam. Di radio, suara lirih Vano terdengar dari arah selatan. Titik 23 bersih. 3 pria keluar masuk dari pintu barat. Tidak ada senjata terlihat. Aku menjawab singkat. Teruskan pengawasan. Jangan lakukan kontak. Setiap detik di sini serasa berdetak lebih lambat. Kami tidak bisa sembarangan bertindak. Satu gerakan gegabah bisa membuat kami terdeteksi. Dan bila GRIP menyadari keberadaan kami, akan sulit sekali keluar hidup-hidup dari sini. Malam itu, angin bertiup kencang. Langit gelap, awan pekat menggantung seolah-olah menunggu sesuatu meledak. Hidungku bisa mencium bau oli dari mobil-mobil yang melintas di jalan kecil dekat gedung target. Sesekali, suara mesin berat terdengar dari dalam markas GRIP.
Mereka sedang memindahkan sesuatu. Aku menggeser tubuh pelan, mengambil kamera pengintai dari ransel. Dengan alat itu, aku mencoba menembus celah ventilasi di lantai 2. Terlihat samar, namun cukup jelas. Ruangan itu penuh layar komputer, dan 2 orang duduk sambil mengetik cepat. Data center, bisikku sendiri. Lalu, sesuatu menarik perhatianku. Salah satu layar memperlihatkan gambar wajah. Aku mengenalnya. Aku tidak pernah lupa wajah itu. Wajah Letnan Kolonel Dharma, mantan atasanku yang sudah pensiun setahun lalu karena alasan kesehatan. Tapi kenapa wajahnya ada di layar milik Grip? Dadaku seperti ditusuk jarum. Ini bukan lagi tentang organisasi kriminal. Ini adalah jaring laba-laba yang jauh lebih luas, dan siapapun bisa menjadi bagian dari simpulnya. Aku menarik napas pelan, mencoba menenangkan pikiran. Azril, suara lirih dari earpiece memecah lamunanku. Suara Dava. Kita nggak sendiri. Aku merunduk cepat dan mengaktifkan kacamata termal. Benar saja, ada 2 titik panas mendekat dari arah utara. 2 orang, berpakaian gelap, membawa sesuatu di punggung. Mereka bukan bagian dari Grip. Gerak tubuh mereka menunjukkan pelatihan militer. Mata elang 3, awasi pergerakan dari utara, kataku. Dapatkan rekamannya, jangan serang sebelum ada perintah. Salin itu, mata 1. Beberapa menit, kemudian kedua sosok itu menghilang masuk ke dalam markas Grip melalui pintu samping yang hanya terbuka otomatis dari dalam. Aku menatap jam di tanganku. Lewat pukul 1 pagi, ada terlalu banyak pertanyaan dan terlalu sedikit jawaban. Tapi satu hal mulai terasa semakin jelas. Grip bukan organisasi independen. Mereka memiliki koneksi. Mereka dilindungi. Dan barangkali, mereka dikendalikan. Saat fajar mulai mengintip dari balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, kami menarik diri ke titik aman, sebuah rumah kontrakan tua di gang sempit, tidak jauh dari lokasi. Dari luar, bangunan ini tampak seperti rumah biasa. Tapi di dalamnya, kami telah memodifikasi ruang tamu menjadi pusat pengamatan. Peta, komputer, alat komunikasi, dan layar monitor memenuhi ruangan. Dava melemparkan tasnya dan menjatuhkan diri ke sofa yang hampir ambruk. Gila, kita benar-benar lagi main api. Gumamnya sambil menatap layar yang memperlihatkan rekaman dari kamera pengintai tadi malam. Aku tidak menjawab. Aku menatap satu frame di layar, saat wajah Dharma muncul. Lalu kuperbesar salah satu sudutnya. Di sana, terlihat seseorang berbicara dengan Dharma. Wajahnya sebagian tertutup bayangan, tapi aku mengenal siluet itu. Jenderal Arga. Aku terpaku. Dunia di sekelilingku seperti berhenti bergerak. Telingaku berdenging, mataku panas. Zril, lo ngeliat. Itu juga kan, aku hanya bisa mengangguk pelan. Dalam diam, aku tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Sore harinya, aku memutuskan menghubungi seorang sumber lama, teman lamaku di Badan Intelijen Negara. Namanya Adwin. Ia pernah membantuku ketika kami memburu jaringan senjata ilegal di perbatasan beberapa tahun lalu. Kami berjanji tidak akan saling ganggu, kecuali keadaan benar-benar genting. Dan sekarang, ini lebih dari genting. Pertemuan berlangsung di sebuah kedai kopi kecil dekat stasiun Palmerah. Aku datang lebih dulu, duduk di sudut ruangan, dan memastikan semua pengunjung tidak mencurigakan. 15 menit kemudian, Adwin muncul. Ia mengenakan jaket biasa dan membawa buku catatan kosong. Aku cuma punya 10 menit, katanya tanpa basa-basi. Apa yang kamu temukan? Aku memperlihatkan foto Dharma dan siluet Arga. Lalu data-data awal dari Grip. Adwin menatapku tajam. Kamu tidak tahu seberapa dalam lubang ini, Azril. Grip itu bukan musuhmu. Mereka bagian dari sistem. Dan sistem itu sedang mengamati siapa saja yang mulai menggali terlalu dalam. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Kenapa tidak ada yang membongkar ini? Adwin tersenyum pahit. Karena tidak ada yang cukup gila untuk melawan. Sampai sekarang. Ia menatapku tajam. Atau kamu mau jadi yang pertama? Malam itu, saat aku kembali ke rumah persembunyian, aku
memandangi cermin kecil di pojok ruangan. Wajahku tampak lebih tua dari usiaku. Sorot mataku bukan lagi sorot seorang prajurit, melainkan sorot seorang manusia yang mulai meragukan segalanya. Apakah aku masih berada di pihak yang benar? Ataukah aku hanya pion dalam permainan yang dikendalikan dari balik layar? Di luar, suara azan Isya berkumandang pelan. Dan entah kenapa, suara itu membuat dadaku terasa sedikit lebih tenang. Aku menutup mataku, dan untuk pertama kalinya berdoa dalam diam. Tuhan, beri aku petunjuk. Sebelum aku tenggelam terlalu dalam, tak ada yang lebih sunyi dari napas seorang prajurit yang memutuskan untuk melawan perintah. Aku, Azril, anggota Kopassus, prajurit elit yang selalu patuh pada komando. Tapi malam itu, aku menatap peta di dinding dan tahu satu hal pasti. Aku tak lagi sekadar tentara. Aku sedang berdiri di batas antara kebenaran dan pengkhianatan, dan setiap langkah ke depan adalah ke arah yang tidak bisa kembali. Di meja, Dava menatapku lama. Tak ada kata-kata. Hanya sorot mata yang bertanya, kita benar-benar akan melawan. Sistem, aku mengangguk. Pelan. Tapi pasti, kami tak bisa bergerak sembarangan. Setiap informasi, setiap langkah harus dirancang seperti operasi militer kelas tinggi. Pagi itu Vano, si pakar komunikasi, berhasil mengacak salah satu sinyal dari dalam markas GRIP. Ia menyisipkan alat penyadap digital melalui sistem satelit kecil yang kami pasang di gedung seberang. Dan untuk pertama kalinya, kami mendengar suara mereka. Persiapan kiriman tahap kedua dimulai besok pagi. Data baru dari kantor pusat akan dibawa oleh orang dalam. Semua harus steril. Tidak boleh ada kesalahan. Suara itu berat, dalam, dan karismatik. Bahkan melalui rekaman, aku bisa merasakan kehadiran yang kuat. Dava mengenalinya lebih dulu. John Kenanga. Aku menatap layar. Itu dia. Target utama, kami. Orang yang selama ini digambarkan sebagai gembong kriminal, otak di balik transaksi gelap, penyelundupan senjata, dan pembunuhan politisi kecil. Tapi dalam suara itu, tak ada kebengisan, tak ada nada teror, hanya ketenangan, keyakinan. Seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia hadapi dan tidak takut padanya. Aku mencatat waktu, tanggal dan lokasi kode tempat pertemuan yang mereka sebutkan. Gudang 8, kawasan industri Cakung. Besok pukul 9 pagi. Aku tahu, ini kesempatan kami. Subuh sebelum operasi, aku berdiri sendiri di halaman rumah kontrakan. Langit Jakarta masih gelap. Hanya bayangan samar lampu jalan dan bisikan angin yang mengisi udara. Aku menarik napas dalam, lalu mengeluarkan foto dari saku seragamku. Foto yang selalu kubawa. Perempuan dan anak kecil. Mereka yang membuatku masih bisa berdiri tegak setiap hari. Kita hampir sampai, bisikku. Langkah ini bukan hanya untuk negara. Ini juga untuk mereka. Untuk semua yang telah hilang karena kekuasaan yang disalahgunakan. Pukul 8 pagi, kami bergerak. Kami tak bisa membawa perlengkapan penuh seperti biasanya. Area gudang dijaga oleh preman-preman GRIP yang punya mata tajam dan pelatihan setara tentara bayaran. Kami hanya menyamar sebagai buruh pengangkut logistik. Jaket lusuh, topi, dan ID palsu kami siapkan berhari-hari sebelumnya. Kami masuk secara terpisah, aku bersama Dava di grup barat. Vano dan Niko dari arah timur. Randy menyusup lewat jalur atap dan masuk sistem ventilasi, bertugas sebagai mata dari dalam. Saat kami mulai menyebar, suara Dava berbisik di telingaku melalui alat komunikasi mikro. Kontainer 255. Aktivitas mencurigakan. 2 pria berpakaian formal. Bawa koper. Aku mendekat perlahan. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan kemudian, aku melihatnya. Sosok John Kenanga. Dia lebih tua dari yang kuduga. Rambut sebagian memutih. Wajahnya keras. Namun tak menyeramkan. Ia sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian seperti pejabat sipil. Tangannya memegang koper hitam, dan sesekali ia menunjuk ke sebuah lembaran dokumen. Aku menyiapkan kamera kecil di dadaku, merekam semuanya. Lalu, tiba-tiba,
Dari arah belakang gudang, terdengar teriakan. Suara tembakan memecah udara. Dor! 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 Kontak! Ada tembakan di sisi timur. Suara Vano berteriak panik. Aku segera lari ke arah suara. Dava mengikutiku. Di balik tumpukan palet, kami menemukan Niko terguling. Darah mengalir dari paha kirinya. Ia mengerang, tapi masih sadar. Ada jebakan. Sial. Mereka tahu kita datang. Aku segera menekan lukanya. Tahan, Niko. Bertahan, dengar aku. Suara langkah mendekat. Banyak. Sekitar 8 atau 9 orang. Dava, ambil Niko. Kita mundur ke titik Delta. Apa dengan Randy? Aku menekan gigi. Kita cari dia di jalan keluar. Sekarang angkat Niko. Kami mulai mundur. Tapi Grip bergerak cepat. Mereka mengepung. Dari balik dinding kontainer, peluru kembali melesat. Dava hampir tertembak jika tidak aku tarik. Kita tidak bisa keluar lewat sini. Seruku. Aku membuka peta kecil dari saku. Jalur ventilasi bawah tanah. Jalur yang Randy gunakan masuk. Satu-satunya, jalan keluar. Kami bergerak menyusuri lorong sempit. Cahaya remang-remang, bau oli dan karat menyengat. Niko mulai kehilangan kesadaran, tapi Dava tetap memanggulnya. Saat kami melewati tikungan terakhir, kami menemukan Randy. Ia sedang bersandar di dinding, tubuhnya basah darah. Aku segera merangkak mendekat. Randy, apa yang terjadi? Ia menatapku, lemah. Mereka tahu kau menyadap sinyal. Ada orang dalam Zril. Maksudmu, mereka tahu dari awal? Ia mengangguk. Tangan gemetar meraih saku jaketnya dan menyerahkan flash disk kecil. Simpan ini, semua rekaman, suara kenanga, percakapan rahasia, semua. Aku memeluknya. Napasnya mulai pendek. Maaf Zril, aku gagal. Kau tidak gagal, bisikku. Kau menyelamatkan kita semua. Dan di sana, di lorong gelap itu, Randy mengembuskan napas terakhirnya. Kami keluar dari lorong bawah tanah lewat saluran pembuangan tua. Badan kami kotor, basah, berdarah. Tapi kami selamat. Hari itu, kami kehilangan Randy. Tapi kami juga mendapatkan bukti. Bukti yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan. Dalam perjalanan kembali ke markas kecil kami, aku memandangi flash disk itu. Kecil, diam, tapi mengandung kebenaran yang bisa mengubah arah sejarah. Dan aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Hari itu, hujan turun deras di Jakarta. Langit seperti mengerti bahwa dunia kami baru saja kehilangan satu jiwa terbaiknya. Randy. Sahabat. Rekan. Adik. Tubuhnya masih belum sempat kami kuburkan dengan layak. Ia terbujur kaku di kamar belakang rumah kontrakan yang sudah kami ubah menjadi markas darurat. Dava masih terduduk di samping jasadnya, menatap kosong tanpa suara. Sementara Vano sibuk mensterilkan alat dan memeriksa ulang semua jalur komunikasi. Aku sendiri duduk di lantai, di depan laptop, menatap flash disk kecil yang Randy serahkan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Jari-jari tanganku gemetar saat memasukkan alat itu ke port USB. Layar menyala. Folder demi folder muncul. Operasi hitam. Segmentasi dana. Daftar nama kode. Operator dalam negeri. Rekaman sesi Grip. Pertemuan kawasan timur. Aku buka satu file video. Gambarnya gelap tapi suara terdengar jelas. Suara yang tak mungkin aku lupakan. Kalau dana ini tidak dikirim tepat waktu, kita kehilangan kendali atas proyek pagar besi. Jangan sampai bocor ke media. Saya tidak ingin nama saya tercantum dalam laporan. Suara Jenderal Arga Pratama aku terdiam. Jantungku seperti dihantam palu godam Arga. Komandan tertinggi misi ini. Orang yang merekrutku ke Kopassus. Yang mengajariku tentang kehormatan, disiplin, dan kebenaran. Kini, suaranya terdengar dalam pertemuan rahasia, membahas aliran dana ilegal dari rekening bayangan milik Grip. Dava mendekat, berdiri di belakangku. Zril, itu, Arga. Jawabku singkat. Vano ikut menatap layar.
Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Aku buka file berikutnya. Kali ini rekaman suara. John Kenanga berbicara. Mereka mengira aku kriminal. Padahal aku hanya pion yang tahu terlalu banyak. Mereka takut aku bicara. Aku tahu siapa saja yang mengalirkan dana dari proyek militer ke rekening luar negeri. Termasuk Arga, Dharma, dan beberapa nama di Dewan. Nama-nama itu disebutkan satu persatu. Tak semua aku kenal. Tapi 2 nama membuat darahku membeku. Dharma, mantan atasan kami. Dan Letnan Kolonel Baskoro, ayahku. Tanganku berhenti. Napasku tercekat. Dunia seolah runtuh. Ini tidak mungkin. Aku buka ulang file. Memastikan aku tidak salah dengar. Tapi jelas disebutkan. Baskoro menerima aliran dana senilai 12 miliar rupiah dalam 3 tahap. Dana itu digunakan untuk mendanai proyek bayangan operasi garis bawah dan untuk membungkam saksi-saksi di Papua dan Timor. Aku ingin menyangkalnya, tapi rekaman itu terlalu jelas, terlalu rinci. Ayahku, seorang veteran terhormat, dia bagian dari ini? Zril, lu nggak apa-apa? Dava mengguncang bahuku, tapi aku tidak menjawab. Dalam benakku, kenangan masa kecil berputar. Wajah ayah yang keras tapi penuh kasih. Pria yang mengajariku arti disiplin, yang pernah memukulku karena mencuri roti waktu kecil, hanya agar aku belajar tentang kejujuran. Pria yang membuatku ingin jadi tentara. Kini namanya ada di daftar pengkhianat negara. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di balkon sempit lantai 2, memandangi hujan yang terus turun tanpa henti. Petir menyambar sesekali, menyinari kota yang penuh topeng ini. Dava datang, membawakan kopi hitam. Gue tahu ini berat, Zril. Tapi lo harus tetap waras. Kita belum selesai. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam dada, sesuatu telah retak. Dan retakan itu sulit disatukan kembali. Gue nggak tahu siapa lagi yang bisa gue percaya, gumamku. Kalau bahkan keluarga sendiri, gue tahu. Dava duduk di sampingku. Ia menatap ke depan. Hujan membuat suara dunia menjadi bisu. Hanya denting air dan nafas kami yang terdengar. Kita harus ambil keputusan, katanya akhirnya. Kita bisa kabur. Simpan data ini, pergi ke luar negeri. Hidup sebagai buronan. Atau kita hadapi mereka, lanjutku. Dava menatapku. Kalau kita pilih itu, kita nggak bakal bisa mundur. Aku tersenyum pahit. Gua udah terlalu jauh untuk mundur. Pagi berikutnya, kami mengamankan semua data. Vano mengenkripsi semua file dan mengunggah salinannya ke server tersembunyi. Kami tahu, begitu Grip atau siapapun tahu bahwa data ini ada di tangan kami, mereka akan memburu kami. Kami bukan lagi pasukan rahasia. Kami bukan lagi tentara. Kami adalah target, dan hanya ada satu cara untuk membalikan keadaan, mengungkap semuanya ke publik. Tapi tidak bisa sembarangan. Kami butuh saluran, butuh media, butuh orang dalam yang bisa dipercaya. Gua kenal satu orang, kata Vano. Namanya Siska, wartawan investigasi dari Radar Merdeka. Dia pernah nyaris dibunuh karena menulis soal proyek nuklir ilegal. Tapi dia masih hidup. Dan masih menulis. Aku mengangguk. Hubungi dia, tapi pastikan dia bersih. Udah gua cek, dia bersih. Dan dia juga mantan pacar gua, jawab Vano sambil nyengir masam Dava tertawa kecil. Ya, semoga lu nggak ninggalin dia pas lagi sayang-sayangnya. Kalau iya, tinggal bilang ini. Hadiah penebusan dosa, timpal Vano. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, kami tertawa. Kecil, pahit, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kami masih manusia. Malam itu, kami bertemu dengan Siska di kafe bawah tanah di Menteng. Tempat ini dikenal sebagai kafe bayangan, karena tak ada papan nama, tak ada promosi, hanya dikenal dari mulut ke mulut oleh kalangan jurnalis, seniman, dan aktivis. Siska datang dengan hoodie abu-abu dan tas jinjing. Matanya tajam, gerakannya tenang. Apa yang kalian punya bisa mengubah banyak hal.
katanya setelah melihat potongan video dan rekaman. Tapi juga bisa bikin kalian diburu seumur hidup. Kita siap, kataku. Ia menatapku. Lama, lalu mengangguk. Aku akan bantu, tapi kita harus merencanakan ini matang. Kita perlu mengunci satu tokoh besar, satu nama yang kalau jatuh, yang lain ikut goyah. Arga, jawabku tanpa ragu. Dia menatapku pelan. Kalau kamu lawan Arga, kamu akan dicap pemberontak. Pengkhianat. Bisa ditembak mati di tempat tanpa pengadilan. Aku berdiri. Lebih baik mati karena melawan, daripada hidup sebagai alat kebohongan. Dan saat itu juga aku tahu, perang ini bukan lagi tentang grip, bukan tentang kenanga. Ini adalah perang melawan sistem yang mengorbankan siapapun demi mempertahankan kebusukan. Dan kami, hanya sekelompok kecil prajurit yang berani berkata cukup. Hari itu, langit Jakarta terlalu biru. Seolah tak tahu bahwa di bawahnya, sebuah pertempuran diam sedang mengakar, merambat ke setiap sudut kota. Aku membuka jendela kamar kontrakan. Udara pagi menyerbu masuk, membawa aroma basah dari sisa hujan semalam. Tapi tak ada damai di dada ini. Hanya diam dan kesadaran bahwa kami sedang dihitung mundur. Vano duduk di depan laptop. Matanya merah, tapi tangannya masih cekatan mengetik baris kode demi kode. Ia sedang memantau pergerakan digital grip melalui sistem enkripsi gelap yang hanya bisa diakses oleh ahli tingkat tinggi. Dava sedang membersihkan senjata. Tangannya tenang, tapi aku tahu pikirannya tak sedang di sana. Dan aku hanya menunggu kabar buruk yang kutahu akan datang. Siska menghubungi kami lewat sinyal terenkripsi. Kalian harus keluar dari tempat itu. Sekarang. Aku langsung berdiri. Ada apa? Aku dapat laporan internal. Salah satu agen di markas Komando Daerah Militer sudah mengeluarkan surat operasi rahasia. Tertulis, pembersihan terhadap elemen pembelot. Nama kalian ada di daftar. Dava mendongak. Sial. Vano menutup laptop. Mereka tahu, aku menggigit bibir. Siapa yang bocorkan informasi ini? Belum tahu, tapi seseorang dari dalam. Bisa dari jaringan intel, atau dari kalian sendiri. Kata-kata Siska menggantung seperti pisau. Dari kalian sendiri. Aku menatap Dava dan Vano. Tak mungkin. Atau mungkin, tapi ini bukan waktunya curiga. Kami harus keluar. Sekarang, kami bergerak dalam waktu 10 menit. Semua data disalin ke flash disk khusus yang terenkripsi. Tidak ada jejak, tidak ada sinyal aktif. Kami meninggalkan rumah kontrakan itu dengan mobil curian yang kami sembunyikan 2 blok dari lokasi. Semua sudah dipersiapkan, tapi tetap saja, rasa dikejar itu tak pernah hilang. Di jalan, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku mencelup ke dalam es, sebuah mobil hitam. Toyota Fortuner, plat dinas militer, mengikuti kami. Ganti rute, kataku pelan. Vano langsung membelokkan kemudi. Dari jalan raya Pondok Gede, kami berbelok ke arah gang kecil, masuk ke labirin jalanan perkampungan. Tapi mobil itu masih mengikuti. Konfirmasi, itu mobil yang sama, kata Dava sambil mengintip dari jendela belakang. Aku menekan tombol senjata yang disembunyikan di bawah kursi. Pistol FN45. Bersiap. Kalau mereka buka tembakan duluan, kita balas. Mobil hitam itu mempercepat laju. Menyalip dari kiri. Jendela kaca depan terbuka. Dan tiba-tiba, dor. Peluru pertama menghantam kaca belakang kami. Vano memutar setir. Tajam, hampir menabrak gerobak sayur. Aku membuka pintu sedikit dan membidik. Dor. Salah satu ban mobil hitam itu meletus. Tapi mereka tetap melaju. Ke terowongan di bawah tol. Seru Vano. Kami berbelok cepat ke jalur kosong yang dulu digunakan sebagai akses proyek. Gelap, sempit, dan nyaris tidak terawat. Tapi cukup untuk memutus pengejaran. Mobil kami berhenti di ujung terowongan. Nafasku tersengal. Dava berdarah di bahu. Peluru sempat menggores. Tapi bukan luka parah. Vano menatap ke belakang. Untuk orang-orang bayaran, mereka terlalu profesional. Bukan bayaran, jawabku. Itu pasukan internal.
Dava mencengkeram pundaknya. Berarti sistem benar-benar bergerak. Aku mengangguk. Ini bukan misi kecil lagi. Kita sekarang target negara. Kami bersembunyi di salah satu gudang kosong milik kontak lama Vano. Lokasinya di pinggir kota, dekat tambak dan jalur kereta. Mati. Kami tahu, hanya masalah waktu sebelum lokasi ini juga ditemukan. Tapi, setidaknya, cukup waktu untuk menyusun langkah selanjutnya. Malam itu, aku duduk sendiri. Menatap tembok kosong, berpikir. Tentang ayahku. Tentang Arga. Tentang Kenanga. Siapa? Sebenarnya musuhku. Saat itulah, ponsel satelit daruratku berbunyi. Nomor asing, aku angkat. Azril. Suara itu, Kenanga? Keheningan sesaat. Lalu suara tenang dan jelas. Kau sudah tahu sebagian, tapi belum semuanya. Mereka akan membunuhmu bukan karena kau salah, tapi karena kau tahu kebenaran. Aku tahu jawabku pelan. Aku ingin bertemu. Hanya kau. Aku bisa buktikan siapa yang sebenarnya menarik tali. Di mana? Besok malam. Gedung lama kantor perkapalan di Tanjung Priok. Sendirian. Jika kau bawa siapapun, pembicaraan selesai. Telepon mati. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Kenanga otak sindikat. Target utama. Kini malah ingin bicara. Dan aku tahu aku akan datang. Keesokan harinya aku berbohong pada Dava dan Vano. Katakan aku hanya ingin mencari informasi dari kontak lama. Mereka percaya, atau pura-pura percaya. Malam itu, aku menyusuri lorong-lorong pelabuhan tua. Udara laut menusuk tulang. Bau besi, oli, dan asin garam menempel di udara. Gedung itu berdiri tua, ditinggalkan. Catnya mengelupas, kacanya pecah. Tapi di dalamnya, lampu satu menyala. Dan di sanalah dia, John Kenanga sendiri. Duduk di kursi kayu, reyot. Di hadapannya, meja dengan berkas-berkas. Aku menatapnya, ia tak bangun. Hanya berkata, "Selamat datang Kapten Azril," atau lebih tepatnya mantan kapten. Aku mendekat pelan. "Bicara," kataku tegas. Ia menyerahkan satu map tipis. Di dalamnya, foto, dokumen transaksi, surat keputusan operasi rahasia, dan di bagian paling atas, surat perintah langsung yang ditandatangani oleh Arga Pratama. Operasi bayangan, eliminasi informan non-kooperatif. Target, John Kenanga. Aku ini korban, lanjutnya. Aku memang pernah bermain kotor, tapi begitu aku tahu mereka menyalahgunakan dana negara untuk menyuplai senjata ke kelompok separatis demi destabilisasi politik, aku mundur. Dan mereka mengincarmu. Lebih dari itu, mereka butuh kambing hitam, dan aku terlalu cocok untuk itu. Aku duduk, mataku menatapnya. Kenapa bicara padaku? Karena kau masih punya hati. Karena kau kehilangan sahabatmu bukan karena perang, tapi karena pengkhianatan. Dan karena kau harus tahu siapa yang benar-benar menarik tali permainan ini. Ia mengeluarkan satu amplop. Di sini, nama dalang tertinggi. Nama yang tak akan kau duga. Tapi begitu kau lihat, kau akan tahu bahwa semua ini bukan sekadar pertempuran jalanan. Ini perang untuk jiwa negara ini. Aku mengambil amplop itu. Dan saat ku buka, dunia, sekali lagi, runtuh. Amplop itu terasa ringan di tangan, tapi beban yang dibawanya menghancurkan lebih dari sekadar keyakinanku. Kertas di dalamnya hanya selembar, cetakan komputer, tertulis rapi, bersih. Satu nama, tanpa gelar, tanpa basa-basi. Presiden Aditya Wiranegara. Lidahku keluh. Mata tak bisa berpaling dari tulisan itu. Tidak. Suaraku pelan, hampir tak terdengar. John Kenanga mengangguk pelan. Itu reaksi yang wajar. Aku mendongak menatapnya. Kau gila. Ini fitnah. Presiden? Kepala negara kita? Aku gila, iya. Tapi aku tidak berbohong. Jawabnya dingin. Aditya adalah tokoh kunci dari skema pendanaan ilegal ini. Ia bukan hanya tahu, Azril. Ia mengarahkan. Uang dari GRIB dipakai untuk dua hal. Memperkuat kontrol politiknya
dan mendanai konflik buatan agar militer tetap diperlukan. Aku berdiri. Omong kosong, tidak masuk akal. Presiden kita veteran, pahlawan. Ia bersih. Kenanga berdiri pula. Tatapannya tajam. Bersih di mata rakyat, tapi tidak di atas kertas. Ia tumbuh dari jaringan operasi hitam sejak era reformasi. Aku dulu bagian dari jaringan itu, saat masih berwajah lain. Kami bekerja di bawah radar. Tapi ketika Aditya naik ke puncak, semua lawan-lawan lama mulai menghilang. Semua saksi, semua penghubung, semua catatan. Aku terdiam. Kata-kata Kenanga berputar di kepalaku seperti gema tanpa henti. Pikiranku menolak. Tapi hatiku tahu sesuatu selama ini memang tidak beres. Terlalu banyak kebijakan mendadak. Terlalu banyak misi rahasia yang kami emban tanpa logika yang jelas. Dan rekaman yang kubuka 2 hari lalu. Bukti suara Arga. Semuanya mulai membentuk pola. Kau punya bukti? Tanyaku akhirnya. Kenanga membuka ranselnya dan mengeluarkan 2 hard drive. Salinan penuh. Semua transaksi. Komunikasi. Perekaman pertemuan. Bahkan satu panggilan suara pribadi antara Aditya dan Arga. Aku menatapnya tajam. Kenapa baru? Sekarang? Karena aku sempat ragu. Kupikir bisa diselesaikan lewat dalam. Tapi saat keluargaku dibunuh, aku berhenti percaya sistem ini bisa dibersihkan dari dalam. Ia terduduk lagi. Punggungnya bersandar ke dinding. Aku bukan pahlawan. Aku berdosa. Tapi ini satu-satunya caraku menebus semuanya. Aku ingin membenci pria ini. Tapi yang kurasakan bukan kebencian, melainkan kepedihan, ketakutan, dan beban, pilihan. Kau pikir aku bisa mengungkap ini ke publik? Aku hanya satu orang, satu tentara kecil. Kenanga tersenyum miris. Dan justru karena itu, kau bisa mematahkan mereka. Kau bukan politisi, bukan jenderal. Kau bukan siapa-siapa, dan itu artinya, mereka tidak bisa menghentikanmu dengan cara biasa. Aku kembali ke markas persembunyian tengah malam. Dava langsung menghampiriku. Lo kemana aja? Siska nyariin lo dari sore. Ada urusan, jawabku singkat. Vano berdiri. Dari kursi, wajahnya serius. Ada sesuatu yang aneh. Kita dapat sinyal pelacakan dari satu drone militer aktif. Mereka muter di atas sini 2 kali tadi. Aku langsung waspada. Berarti sudah tak aman. Kita harus pindah sekarang, kata Dava tegas. Aku mengangguk. Tapi sebelum kami bergerak, Siska datang. Nafasnya terengah. Azril, kita harus bicara. Sekarang, di ruang belakang, ia menghempaskan satu map tebal ke meja. Nama-nama yang kau berikan padaku, aku selidiki. Dan kau tahu apa yang kutemukan? Aku diam, menunggu. Dana raksasa bernilai lebih dari 2 triliun rupiah telah dipindahkan dalam 3 bulan terakhir. Semua lewat rekening-rekening bayangan. Dan jejaknya mengarah ke Presiden Aditya. Ia memandangku lekat-lekat. Kau tahu kan, artinya ini. Kita tidak melawan grip saja. Kita melawan sistem. Kita melawan negara. Aku memejamkan mata. Ya, aku tahu. Pagi itu kami menggelar rapat terakhir. Aku, Dava, Vano, Siska, dan satu kontak lain yang bisa kami percayai. Letnan Elan, mantan agen intelijen yang sudah lama keluar dari sistem karena kecewa atas operasi kotor yang pernah ia jalani. Ia sekarang hidup sembunyi, tapi ketika kami menghubunginya, ia datang. Elan, kataku, jika kami gagal, pastikan data ini keluar ke dunia. Ia mengambil hard drive itu dengan tangan gemetar. Kalian yakin akan maju? Aku mengangguk. Ini bukan tentang menang. Ini tentang menghentikan kebohongan. Semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Dan saat itu juga, aku sadar. Aku sudah berubah. Bukan lagi Kapten Azril dari Kopassus. Bukan lagi alat negara. Aku adalah musuh dari mereka yang menggunakan nama negara untuk menindas, membunuh, dan menyembunyikan kebenaran. Tapi kami tak sempat melanjutkan rencana, karena malam itu
Markas kami dibakar, kami lolos hanya karena firasat Vano yang memaksa kami tidur terpisah. Api membakar seluruh lantai 2 gudang. Berkas-berkas, perangkat cadangan, semuanya habis. Di tengah malam, di atas motor, kami bertiga melarikan diri. Siska dan Elan hilang kontak. Nomor satelit mereka diam. Ini sudah dimulai, gumam Dava. Aku mengangguk. Perang senyap telah berubah menjadi perburuan terbuka. Dan aku tahu, sebelum ini selesai, darah akan kembali tumpah. Aku tidak pernah berpikir malam itu akan menjadi akhir dari segalanya. Kami berlari, menembus gang-gang sempit di kawasan Jakarta Utara. Gudang persembunyian kami telah dibakar habis. Data cadangan hilang. Komunikasi dengan Siska dan Elan terputus. Hanya aku, Dava, dan Vano yang masih bergerak, diburu waktu dan peluru yang bisa datang dari mana saja. Ke arah Ancol, kata Dava cepat. Di sana ada jalur pembuangan kabel bawah tanah yang pernah aku gunakan buat kabur tahun lalu. Bisa, kita pakai buat berlindung sementara. Aku mengangguk. Gas. Tapi jangan nyalakan ponsel. Sinyal kita sudah pasti dipantau. Vano mendadak berhenti. Azril, aku menoleh. Ia memandangku tajam, wajahnya berat. Gue perlu tahu, sekarang, apa yang sebenarnya kita bawa. Aku terdiam, Dava ikut menoleh. Lu ketemu siapa waktu itu? Kenanga? Lu nyembunyiin sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam. Berat. Ya, jawabku jujur. Gue ketemu dia, dan dia kasih bukti. Bahwa Presiden Aditya yang jadi dalangnya. Semua aliran dana gelap, operasi grip, pembunuhan saksi, semua atas perintah langsung dari atas. Keduanya terdiam. Dan di saat itu, aku melihat mata Vano berubah. Bukan terkejut, bukan marah, tapi takut. Dan aku tahu, terlambat. Dor. Satu peluru menghantam dada Dava. Ia terjatuh, matanya melebar. Tangannya mencoba meraih sesuatu, tapi tak sempat. Aku menoleh ke arah suara tembakan. Vano tangan. Kanannya masih mengepul. Wajahnya tak lagi menyembunyikan apa-apa. Gue minta maaf, Az, katanya pelan. Aku menahan napas. Dunia berhenti berputar. Kenapa? Tanyaku dengan suara yang nyaris tak keluar. Ia melangkah mundur. Gue disandera sejak 2 minggu lalu. Mereka tembak adik gue. Kirim videonya. Lu tahu kan, sistem kayak apa yang mereka punya. Lu tahu, mereka bisa bunuh siapapun, termasuk orang yang bahkan gak pernah salah. Aku masih berdiri kaku di tempat, jantungku seperti ditarik keluar. Lu tembak Dava, bisikku. Sahabat kita, lu tembak dia. Air mata mengalir di pipi Vano. Dia bakal tembak gue duluan. Dia tahu dari sorotan mata gue sejak tadi. Tapi gue cuma pengen selesai. Ia mengangkat pistolnya lagi. Maafin gue, Azril. Dor, tapi kali ini peluru bukan darinya. Aku menembaknya lebih dulu. Vano terjatuh. Tubuhnya tersandar ke tembok beton yang dingin. Darah mengalir dari dadanya. Ia tak bersuara. Hanya menatapku terakhir kali. Dengan wajah penuh penyesalan. Aku mendekat, berlutut di sampingnya. Lu salah. Tapi gue tetap anggap lu saudara. Ia tersenyum samar, lalu matanya kosong. Aku menggali lubang dengan tangan di tengah tanah keras dan kotor itu. Dava dan Vano, keduanya kukubur di tempat yang sama. Satu sisi kanan, satu sisi kiri. Bukan karena mereka sama, tapi karena mereka mati di jalan yang sama. Hanya berbeda arah. Aku berlutut. Tubuhku bergetar. Aku menekan pelipis dengan punggung tangan. Menahan amarah. Menahan rasa hampa. Langit Jakarta tak bersuara malam itu. Hanya angin dan bau kematian yang belum selesai. 3 hari berlalu. Aku hidup seperti hantu. Berpindah dari satu lorong ke lorong lain. Tidak makan. Tidak tidur. Semua data sudah hilang. Semua yang kubanggakan, mati. Sampai suatu pagi, ponsel satelitku menyala. Satu pesan masuk. Dari Siska. Azril. Elan mati.
Tapi aku selamat. Aku bawa satu salinan data. Kita harus bertemu. Taman Suropati. Tengah malam, sendiri. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku menatap ke depan, menyeka sisa darah dari lengan baju. Baiklah Siska, bisiku. Kali ini kita tutup semuanya. Taman Suropati. Tengah malam. Suasana sunyi. Lampu taman redup. Aku duduk di bangku besi yang dingin, dengan hoodie menutupi sebagian wajah. Siska datang 10 menit kemudian. Sendirian. Wajahnya letih, rambutnya diikat. Acak. Tapi tatapan matanya tajam. Ia duduk di sampingku. Tak berkata apa-apa selama 1 menit. Lalu membuka tasnya, mengeluarkan satu USB, satu-satunya salinan. Aku menatapnya. Kalau kita bagikan ini ke media, kita dibunuh sebelum berita itu tayang, kataku. Siska mengangguk. Makanya kita perlu orang dalam. Seseorang di dalam istana, seseorang yang punya akses langsung, yang mungkin juga kecewa. Aku berpikir keras. Otakku membolak-balik semua nama yang pernah kusebut, setiap kontak di masa lalu, setiap perwira yang pernah duduk dalam ruang briefing dengan kami. Dan hanya satu nama yang muncul. Letjen Rudika Hashim, mantan Panglima Pasukan Strategis. Dipecat setahun lalu karena tak sejalan dengan kebijakan nasional. Tapi banyak yang tahu, ia disingkirkan karena terlalu jujur. Dia, kataku pelan. Hanya dia. Siska menatapku. Kita temui dia. Aku menggenggam USB itu erat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku bukan lagi tentara. Aku adalah peluru yang sedang mencari sasaran terakhir. Jakarta pagi itu mendung. Langitnya kelabu seperti bayangan dari neraka yang hendak turun ke bumi. Kami duduk di dalam mobil tua berwarna hijau lumut. Terparkir di depan sebuah rumah bergaya kolonial tua di kawasan Menteng. Rumah itu berdiri kokoh dengan pagar besi tinggi dan penjagaan yang tampak tak kasat mata. Tapi kami tahu, di dalamnya tinggal seseorang yang bisa mengubah arah sejarah negeri ini, Letnan Jenderal Purn Rudika Hashim, mantan Panglima Pasukan Strategis. Lelaki yang dulu kami dengar namanya seperti suara Tuhan di radio militer. Tegas, lurus, dan dibuang. Kita yakin dia akan terima kita? Tanya Siska lirih dari bangku kemudi. Tidak, jawabku jujur. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Aku turun lebih dulu. Berjalan dengan tangan terbuka, jas sederhana menutupi rompi anti peluru di baliknya. Tak sampai 2 meter dari pagar, kamera tersembunyi bergerak mengikuti langkahku. Lalu suara muncul dari intercom. Nama? Azril. Bekas Kopassus. Aku membawa kebenaran yang bisa membunuh kita semua. Hening sejenak. Lalu bunyi klik terdengar dari gerbang. Pintu terbuka. Letjen Rudika lebih tua dari yang kukira. Rambutnya nyaris putih semua. Wajahnya keras seperti patung. Dan matanya, mata tentara tua yang pernah melihat terlalu banyak kematian, tapi tidak pernah kehilangan arah. Ia menatapku tajam, lalu memandang Siska. Kalian bodoh, katanya tanpa basa-basi. Bodoh, karena datang ke rumah anjing istana. Aku menahan napas. Siska ingin bicara, tapi kutahan dengan satu isyarat tangan. Kami tahu risiko ini, tapi kami juga tahu Letjen Rudika. Bahwa Anda dibuang, karena tidak ingin ikut menari. Dalam pesta busuk para penguasa, ia duduk di kursi kayu besar. Hening sesaat. Kenapa sekarang? Tanyanya datar. Aku membuka USB dari dalam jaket, meletakkannya di atas meja. Ini bukti lengkap keterlibatan Presiden Aditya. Dana gelap, operasi rahasia, pembunuhan saksi, grip hanya pion. Atasannya ada di kursi kekuasaan. Ia menatap USB itu lama. Tangannya tidak bergerak. Tapi aku bisa melihat rahangnya menegang. Dulu, katanya pelan, aku pernah memperingatkan mereka bahwa membangun kekuasaan di atas kebohongan hanya menunda kehancuran. Tapi mereka menertawakanku. Lalu mereka menyudutkanku, menghilangkan anak buahku, bahkan mengancam keluargaku. Ia memandang kami.
Kalian pikir hanya kalian yang kehilangan? Aku menunduk. Kami tidak minta belas kasihan, Jenderal. Kami minta keadilan. Ia menghela napas panjang. Jika aku buka ini ke publik, negara ini bisa meledak. Rakyat akan panik. Militer bisa pecah. Para politisi akan menciptakan narasi tandingan. Dan kalian akan mati sebagai pengkhianat. Aku tidak peduli, jawabku mantap. Siska mengangguk. Kami hanya ingin rakyat tahu. Biar mereka yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang pantas tumbang. Rudika tersenyum tipis. Senyum seorang serigala tua yang telah mencium darah terlalu sering, tapi masih ingat rasa nyalinya. Kalau begitu, katanya pelan, kita tidak akan bicara pada media. Kita akan bicara pada publik. Aku mengernyit. Ia berdiri, berjalan ke ruang kerja belakang. Kembali membawa satu perangkat komunikasi tua, radio frekuensi tinggi, yang hanya digunakan untuk siaran darurat nasional. Frekuensi 383, 5. Milik siaran intelijen darurat. Tidak bisa diblokir dalam waktu singkat. Tapi waktu kita singkat, 5 menit paling lama sebelum sistem menyadarinya. Ia menyerahkan mic-nya padaku. Kalau kau benar-benar ingin rakyat tahu, maka suaramu akan terdengar malam ini di seluruh Indonesia. Tanganku gemetar. Kupandang Siska. Ia mengangguk. Aku menghela napas panjang. Lalu kutekan tombol siaran. Dan, untuk pertama kalinya, aku bukan lagi Azril sang tentara. Aku menjadi suara dari kebenaran yang terkubur. Saudara-saudara sebangsaku, aku bukan siapa-siapa. Hanya mantan prajurit dari pasukan elit negeri ini. Tapi hari ini, aku membawa kabar yang tak ingin kalian dengar. Tentang pengkhianatan. Tentang darah-darah yang ditumpahkan bukan oleh musuh, tapi oleh mereka yang kita sebut pemimpin. 5 menit berlalu. Siaran selesai. Letjen Rudika langsung memutus sambungan. Ia berdiri cepat. Kalian harus pergi, sekarang. Apa yang akan terjadi pada Anda? Tanya Siska. Ia hanya tersenyum. Aku sudah tua. Biarkan mereka datang. Aku akan tahan mereka. Selama aku bisa. Aku menggenggam tangannya. Terima kasih, Jenderal. Ia menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Lari, katanya pelan. Bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk membawa harapan itu tetap hidup. Kami kembali ke jalan. Dan seperti yang diduga, dunia mulai runtuh. Internet di berbagai wilayah padam militer menutup jalan-jalan protokol. Media tidak menyiarkan apapun tentang siaran kami, tapi masyarakat sudah terlanjur merekam. Rekaman suaraku tersebar lewat jalur-jalur digital bawah tanah. Diunggah ulang, dipotong, diterjemahkan, diperbincangkan. Tidak bisa dicegah. Kami bersembunyi di pelabuhan tua, menunggu gelombang berikutnya. Dan malam itu saat langit Jakarta memerah karena bentrokan massa dengan aparat, satu pesan masuk di telepon satelit kami, dari nomor tanpa nama. Kami dengar suaramu, Azril. Kau tidak sendiri. Rakyat akan bergerak. Aku duduk di ujung dermaga. Laut gelap bergelombang. Siska duduk di sampingku, membungkus diri dengan jaket lusuh. Siapa itu ya? Bisiknya. Aku hanya menjawab dengan senyum tipis. Bukan karena aku tahu siapa K, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendiri lagi. Jakarta bukan lagi ibu kota yang ku kenal. Malam itu, dari balik reruntuhan dermaga yang remuk, oleh ledakan semalam, aku menyaksikan cahaya merah menyala di atas gedung-gedung tinggi. Bukan dari matahari terbit, tapi dari api. Api yang membakar pos-pos militer, kendaraan lapis baja, dan gedung pemerintahan yang dijarah. Suara sirene menyatu dengan pekikan manusia, antara amarah dan ketakutan. Kudengar dari radio tua di pos satelit pelabuhan. Demonstrasi meledak di lebih dari 20 kota besar. Suara rekaman siaranku terus disebar. Ada yang percaya, ada yang mencibir. Tapi semua sepakat, sesuatu telah pecah dan tak bisa dikembalikan seperti semula. Aku duduk diam, tubuh lelah dan kotor.
Siska duduk tak jauh dariku, menjahit luka di lengannya dengan sisa perban kumal. Peluru nyasar semalam menggoresnya saat kami lari dari pengejaran drone di kawasan Pademangan. Kalau ini revolusi, bisiknya pelan, aku nggak yakin kita bakal selamat hidup-hidup. Aku menatapnya. Revolusi nggak pernah soal selamat, jawabku. Tapi soal siapa yang pertama kali berani melawan. Ia menatapku lama. Lu masih ingin terus lanjut? Aku mengangguk. Selama Presiden Aditya masih duduk di kursinya, semua yang kita lakukan belum cukup. Malam itu, kami menerima pesan kedua dari pengirim yang sama. Waktu kita sempit. Temui aku di gedung Sarinah lantai 6, bawa semua salinan data. Kami punya jalan masuk ke istana. Keika, kami masih belum tahu siapa dia. Tapi kini semua jaringan bawah tanah mulai menyebut nama itu. Pemimpin gerakan sipil yang mengoordinasikan massa di berbagai daerah, mengirim senjata ke para mantan tentara yang disingkirkan, menyabotase jaringan komunikasi resmi, orang-orang menyebutnya klandestin. Kami menyusuri kawasan Tanah Abang dengan menyamar sebagai pengungsi. Jalanan penuh puing, mayat bergeletakan. Polisi sipil dan tentara bentrok terbuka di beberapa titik. Jakarta, kota yang dulu disebut sebagai kebanggaan, Republik, kini hanyalah medan perang yang belum dinamai. Setibanya di Sarinah, kami naik tangga darurat. Lift sudah tidak berfungsi sejak 2 hari lalu. Lantai 6 tampak kosong. Tapi ada seseorang menunggu di ujung lorong. Tinggi, kurus, berjubah hitam. Dan ketika aku mendekat, ku dengar suara khas yang langsung ku kenal. Lama tidak bertemu, serka, Azril. Aku membeku. Maijen Arga. Ia tersenyum pahit. Tak perlu panggil aku jenderal. Aku sudah dicopot. Sudah dianggap mati oleh negara sejak aku mencoba menggali informasi soal GRIP 2 tahun lalu. Aku hampir tak percaya. Orang yang dulu memimpin misi kami kini berdiri di sisi yang sama. Jadi, Anda kah? Bukan, katanya cepat. Aku hanya perwakilan. Tapi aku percaya pada Ka. Dia orang yang kau butuhkan jika ingin menyelesaikan ini sampai akhir. Maijen Arga membawa kami ke ruang tersembunyi di belakang lorong servis. Di dalamnya, tampak beberapa layar besar yang memantau jalanan Jakarta. Mereka sudah mengambil alih beberapa drone dan kamera pengintai. Ada lebih dari 15 orang, mantan, militer, hacker, dokter hingga mahasiswa. Satu dari mereka menghampiri. Wajahnya tertutup masker. Ia menyerahkan satu peta. Ini jalur masuk ke Istana Merdeka lewat bunker bawah tanah. Dirancang sejak era Orde Baru. Tidak banyak yang tahu, tapi kami dapat cetak birunya. Aku membuka peta itu. Jantungku berdetak, lebih cepat. Berapa banyak penjaga? Tanyaku. Saat ini, istana dijaga lebih dari 100 pasukan elit yang loyal pada presiden. Tapi mereka tidak tahu jalur ini. Aku memandang ke sekeliling ruangan. Ke orang-orang yang siap mati hanya demi satu tujuan. Menjatuhkan kebohongan yang terlalu lama dibiarkan hidup. Kita berangkat malam ini, kataku mantap. Malam itu saat kota makin terbakar, kami menyelinap ke saluran air yang mengarah ke bunker istana. Hujan turun deras, mencampur bau tanah dengan aroma mesiu yang belum hilang sejak ledakan siang tadi. Di dalam lorong sempit itu, aku memimpin tim kecil. Aku, Siska, dan 3 pejuang sipil bersenjata lengkap. Kami melewati perangkap pertama, laser gerak. Siska menonaktifkannya dengan kode dari sistem lama yang ia temukan dalam file USB. Di titik ketiga, kami menemukan mayat, 2 teknisi lama yang mencoba kabur lewat jalur ini, mungkin bertahun lalu. Kini hanya tulang dan baju dinas yang membusuk dalam genangan air. Kita hampir sampai, kataku pelan. Kami naik tangga besi yang berujung pada pelat baja tebal. Siska memprogram ulang sistem penguncinya selama 10 menit. Dan saat pintu terbuka perlahan, kami berdiri di lorong bawah Istana Merdeka. Di atas kami, ruang tempat Presiden Aditya masih berkuasa. 1 jam kemudian, kami berhasil masuk ke ruang utama istana, ruangan sunyi. Terlalu sunyi. Dan ketika aku maju ke tengah aula, "Selamat datang, Azril." Suaranya terdengar dari pengeras suara di langit-langit. Presiden Aditya muncul di layar besar di depan kami. Duduk di balik mejanya, jauh di tempat lain,
mungkin di ruang persembunyian yang tak terdeteksi. Kau pikir ini akan mudah? Katanya sambil tersenyum. Kau pikir, hanya dengan kebenaran, kau bisa meruntuhkan istana yang kubangun dari darah? Tanganku mengepal. Kebenaranmu hanya menyulut amarah, tapi kekuasaan. Kekuasaan dibangun dari rasa takut. Dan kalian semua terlalu kecil untuk membuatku takut. Aku menatap layar itu dengan dingin. Kau salah, kataku. Kami memang kecil, tapi kami bukan sendirian. Di luar, ribuan orang sudah mengepung istana. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, membawa poster, megafon, bahkan senjata buatan sendiri. Drone-drone dari klandestin memancarkan pesan ke langit malam. Ini waktu kita memilih. Dan dalam kekacauan yang tak bisa dibendung lagi, tentara-tentara yang dulu setia mulai menurunkan senjata mereka. Beberapa bergabung dengan rakyat, dan malam itu, Jakarta tidak hanya terbakar oleh api, tapi oleh harapan yang selama ini terkubur dalam diam. Langit Jakarta masih memerah, menyala oleh kobaran api yang tak kunjung padam. Aku berdiri di atas puing-puing Istana Merdeka, mengamati kerumunan yang terus bertambah, menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan dengan suara serak. Namun, di balik semangat mereka, aku melihat sesuatu yang lebih dalam, keraguan, ketakutan, dan juga harapan yang rapuh. Setelah pertempuran sengit yang mengoyak malam itu, gedung megah yang dulu menjadi simbol kekuasaan kini menjadi reruntuhan. Presiden Aditya telah berhasil ditangkap, namun bayang-bayangnya masih membayangi setiap sudut negeri ini. Siska berdiri di sampingku, wajahnya penuh luka, tapi matanya bersinar. Kita berhasil, Azril, tapi ini baru permulaan. Aku mengangguk. Benar, kita telah meruntuhkan dinding kebohongan. Tapi bagaimana membangun kembali negeri yang hampir runtuh ini? Tiba-tiba, suara seorang pemuda terdengar dari pengeras suara yang dibawa seorang relawan. Kawan-kawan, ini bukan tentang siapa yang menang hari ini. Ini tentang siapa yang bisa membangun negeri ini menjadi tempat yang layak untuk kita semua, tanpa korupsi, tanpa ketakutan. Kerumunan merespon dengan sorakan dan tepuk tangan. Aku menutup mataku sejenak, mengingat perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari anggota Kopassus yang taat, hingga pemberontak yang berani melawan penguasa korup. Maijen Arga, yang kini ikut dalam barisan kami, mendekat dan berkata, Azril, ini bukan sekadar soal militer atau politik. Ini soal hati nurani dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Aku menatapnya, lalu menoleh ke arah Siska dan anggota lainnya. Kita harus bersama mereka, bukan hanya sebagai pejuang, tapi sebagai penjaga harapan. Malam itu, di tengah asap dan reruntuhan, aku tahu satu hal pasti. Indonesia yang baru akan lahir dari perjuangan yang tidak mudah, dari darah dan air mata yang tumpah. Negeri tanpa nama, yang harus kita beri arti dengan keberanian dan kejujuran. Dan aku, Azril, siap menjadi bagian dari perjalanan itu.